Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sinta Kamala Maya dan teman saya Isna Ilmiana Ulfa. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Yang pertama, imam dan makmum beda madhab. Ahkamul jama'atu al-karohatu ka kholfa mubtadi'a wa mukhalafa fil madhab ka hanafi. Hukum-hukum jamaah makruh seperti di belakang ahli bid'ah dan di belakang orang yang berlainan madhabnya seperti madhab Hanafi. Wala yasihu qudwatun biman taqada butlana sholatihi bi an irtaqaba mubtalan fi i'tiqadil ma'mum kasyafi'i qtada bi Hanafi mas-safar jahudu nama idaf tasodanatron li'i'tiqadil muqtadi li'annal imama muhdithun indahu bil masi dunal fasdi fayuta'adzaru rabtu sholatihi bi sholatil imami li'annahu indahu laysa fi sholat walau syakku syafi'i fi idyanil mukhalifi bil wajibati indal ma'mum lam yu'athir fi sihhati iqtidai bihi fi tawakkil khilafi. Tidak sah bermakmum dengan orang yang telah diyakini batal sholatnya sebagai imam melakukan perkara yang membatalkan sholat menurut i'tikad makmum. Umpama seorang mazhab Syafi'i bermakmum pada imam yang bermadzhab Hanafi yang memegang farjinya, ia tidak berbekam kebatalan karena dipandang dari segi keyakinan orang, sebab imam yang seperti itu adalah hadas menurut makmum yang Syafi'i sebab memegang farji. Sebaliknya tidak bakal sebab berbekam. Maka menghubungkan sholat makmum dengan imam dianggap Syafi'i merasa ragu terhadap imam yang berlainan madhab tentang perbuatan-perbuatan wajib menurut makmum, maka tidak akan mempengaruhi kesahan sholat sebab untuk menjaga husnudzon dalam menjaga perselisihan. Ketika terjadi perbedaan madhab antara imam dan makmum, sedangkan imam melakukan hal-hal yang menurut keyakinan makmum bisa membatalkan sholat, maka hukum berjamaah dengan imam tersebut diperinci sebagai berikut. A. Jika perbedaannya pada furu' ijtihadiyah, yaitu hasil istinbat para imam. Yang kedua, jika perbedaannya bukan pada furu' ijtihadiyah, melainkan pada perkara lainnya seperti perbedaan antara imam dan makmum dalam penentuan arah kiblat, maka tidak diperbolehkan satu sama lain untuk sholat berjamaah. Jamaah di lantai atas dengan tangga di samping. Idealnya imam dan makmum berdekatan dalam sholat berjamaah, tetapi jarak antara keduanya di masjid tidak membatalkan sholat berjamaah keduanya, bahkan ketika keduanya berada di lantai yang berbeda. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip pandangan madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa lantai atas masjid merupakan satu kesatuan masjid sehingga sholat makmum yang mengikuti imam dari lantai tersebut tetap sah. Law waqafa ahaduhuma fi ungungin wal akharu fi safalin usturida adamul hailulati la muhadatu qadamil a'la ra'sil asfali wa in kana fi ghairi masjidin ala ma dalla alaihi kalamur rawdah wa asliha wal majmu'i khilafan li jam'in mutaakhirina wa yakrahu irtifa'u ahadihima alal akhiri bila hajati walau fil masjid. Apabila salah satu pihak bertempat di atas sedangkan yang lainnya berada di bawah, maka disyaratkan antara keduanya tiada penghalang. Tidak disyaratkan agar telapak kaki yang berada di atas berada tepat di atas kepala orang yang di bawah sekalipun mereka berada di luar masjid. Menurut penjelasan kitab Ar-Rawdah dan aslinya serta Al-Majmu', sementara segolongan ulama mutaakhirin mempunyai pendapat lain. Makruh salah satu pihak berada di tempat yang lebih tinggi tanpa ada hajat sekalipun di dalam masjid.
Masjid bertingkat yang tangganya di belakang makmum. Jika makmum mendatangi imam bisa menimbulkan berpaling dari arah kiblat dan mencacatkan syarat-syarat sholat berjamaah tidak sah. Olal qaumuliyu walau sholal imamu bisuhnil masjidi wal makmumu bisathi darihi usturita li sihhati sholati makanul istitraqi bainahuma min ghairi wirorin wan aitafin wala takfil musyahadatu. Apabila imam sholat di loteng masjid dan makmum ada di loteng rumahnya, maka untuk keabsahan sholat berjamaah harus ada jalur yang menuju imam dengan tanpa berjalan menyamping dan memutar, dan tidak cukup hanya dengan melihat pada imam saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isna. Baik, selanjutnya yaitu hukum berjamaah dengan mantan makmum masbuk. Bermakmum dengan mantan masbuk hukumnya adalah boleh atau mubah. Hal itu karena makmum yang menjadi imam tersebut tidak mutaba'ah atau menganut pada imam. Namun, jika dibandingkan dengan membuat jamaah baru, maka membuat jamaah baru itu lebih afdal. Dalam kitab Fathul Mu'in, bab sholat jamaah, dinyatakan bahwa orang yang bermakmum pada makmum masbuk akan mendapatkan pahala dan fadilah jamaah sholat berjamaah. Namun, apa yang didapatkan tidaklah seutama seperti yang didapatkan oleh makmum yang mengikuti sepanjang sholat imamnya. Bagi orang yang tidak menjumpai rakaat terakhir, disunahkan untuk menunggu imam salam dan kemudian memulai jamaah baru bila waktu sholat tidak mendesak. Seperti yang tertuang dalam kitab Fathul Mu'in yang berbunyi, wala qudwatun bimuqtadin walau ihtimalan imaman wa kharaja bimuqtadin manin qata'at qudwatuhu ka'an sallama imamu faqama masbuqun faqtada bihi akhar suahas aw qama masbuquna faqtada ba'duhum bi ba'din suahas aidan ala mu'tamadin lakin ma'al karahah. Artinya, tidak sah bermakmum dengan orang yang berstatus menjadi makmum, sekalipun hanya diragukan adanya menjadi makmum, yang sekalipun jelas berstatus menjadi imam, tidak termasuk dalam ketentuan orang yang berstatus menjadi makmum. Apabila orang itu telah berakhir menjadi makmum, misalnya makmum masbuk yang berdiri setelah imam salam, lantas ada orang lain bermakmum dengannya, maka sholat orang ini adalah sah, atau para makmum masbuk berdiri dan sebagian bermakmum kepada sebagian yang lain, maka ini pun sah, pendapat yang mu'tamad, tetapi hukumnya ma'ruh. Lalu yang kedua itu dari kitab Tuhfatul Muhtaj dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang berbunyi, Lau quta'at qudwatu ka'an salamal imamu faqoma masbuqun faqtada bih akhar au masbuquna faqtada ba'duhum biba'din fatasrihu fi ghairil jum'ah fi thaniyah alal mu'tamadi lakin ma'al karahah. Artinya, apabila sholat berjamaah sudah selesai, seperti imam sudah mengucapkan salam, lalu makmum masbuk berdiri dan orang lain bermakmum padanya, atau ada beberapa makmum masbuk, lalu sebagian makmum masbuk bermakmum pada makmum masbuk yang lain, maka hukumnya sah, asal bukan sholat Jumat, dan kasus kedua menurut pendapat yang mu'tamad atau diandalkan akan tetap makruh. Jadi intinya itu adalah berjamaah dengan mantan makmum masbuk itu boleh. Lalu yang terakhir adalah hukum pria berjamaah di belakang jamaah wanita atau karena penuh, softnya penuh. Oke. Lalu di belakang imam adalah golongan laki-laki, kemudian anak kecil, dan paling belakang adalah para wanita. Ini semua hukumnya sunnah, dan kalau berbeda dengan ketentuan dari urutan di atas, hukumnya makruh. Seperti yang tertuang dalam kitab Fathul Mu'in, ya, ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, yang berbunyi, wa yaqifu khalfal imam
ar-rijalu thumma as-sibyanu thumma an-nisa wa la yu'akhiru sibyan lil balighina litihadi jinsihim, yang berarti sunnah bagi makmum laki-laki berbaris di belakang imam, kemudian di belakang mereka adalah anak-anak, lalu wanita anak laki-laki tidak boleh dipindah ke belakang, kemudian ditempati laki-laki yang sudah balik sebab mereka sejenis. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa solusi oleh ulama fikih. Yang pertama, bapak-bapak tetap sholat berada di emper mushola di belakang jamaah wanita atau ibarah abal fatum. Yang kedua, wanita bergeser ke belakang dengan tidak menimbulkan hal yang dapat membatalkan sholat. Misalnya bergerak 3 kali berturut-turut, bapaknya maju ke depan. Pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ali Shibra Malish, seperti yang tertuang dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijal wa awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah paling depan dan seburuk-buruk shafnya ialah yang paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik shaf perempuan ialah yang paling belakang dan seburuk-buruk shafnya ialah yang paling depan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya itu pria berjamaah di belakang wanita ini adalah sunnah. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.